adik-adik, bagaimana nih libur Natalnya? Wah, pastinya adik-adik sukacita ya, dan pastinya tetap semangat. Nah adik-adik, kalau sudah bersuka cita, yuk sama-sama kita memulai ibadah. Kita siapkan Alkitabnya. Buat adik-adik yang masih pegang mainan, yuk sama-sama kita letakkan mainannya. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Selamat Datang. Sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, kiranya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan, ku dengar. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Titik. Yuk sama-sama kita panggil bersama. 1, 2, 3. Ibu Titik.
Shalom adik-adik, apa kabar? Bagaimana Natal kemarin? Adik-adik merayakan di mana? Oh, ada yang pulang kampung bersama kakek nenek di kampung ya. Good. Ada juga yang lain? Oh, di rumah saja, di Bekasi. Oh, nggak apa-apa, itu juga jempol. Ya, baik yang di kampung ataupun yang tetap di Bekasi, semua harus sukacita ya, karena Sang Juru Selamat sudah hadir ke dunia. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, saya mau memberikan tantangan buat adik-adik. Siapa yang saat ini sedang makan permen, atau sedang sarapan, atau sedang makan kue, coba di stop dulu ya. Apakah adik-adik bisa menahan diri ya? Itu tantangannya hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan cerita yang sudah dibacakan oleh teman kita dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu untuk pagi ini, di mana kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, mohon kami akan mendengarkan kelanjutan kisah dari Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu, mohon berkat-Mu pimpin kami, kuasai kami dengan Roh Kudus supaya hanya suara Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Berkati mulut dan lidah yang akan menyampaikan renungan pagi ini, sehingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawanya ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi sesuatu tanda yang menimbulkan pembantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika pada itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
dan setelah selesai semua harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Baik, ya. Tadi sudah dibacakan ya bagaimana orang tua bayi Yesus, yaitu Bapak Yusuf dan Maria, setelah 40 hari usia bayi Yesus, orang tua Yesus ini membawa kemana? Ke Yerusalem, ya, ke Bait Allah. Mereka mau mengucapkan syukur dan terima kasih dengan membawa persembahan, yaitu berupa sepasang burung merpati. Ya, seperti adik-adik kalau ke gereja membawa persembahan sebagai ucapan syukur. Nah, kita dengarkan tadi ya, sampai di Bait Allah di Yerusalem, siapa yang mereka jumpai ya, dan siapa yang begitu antusias melihat kehadiran orang tua Yesus beserta bayi Yesus. Ada yang sangat sukacita ya, bukan anak-anak ya, tapi orang yang lebih besar lagi. Siapa? Iya betul, kakek Simeon. Kalau disebut kakek berarti usianya masih muda enggak? Iya, sudah tua ya, rambutnya putih. Nah, seperti gambar ini nih ya. Nah, kakek Simeon ini begitu melihat bayi Yesus, dia tuh sangat sukacita anak-anak ya. Lalu dia menggendongnya dan dia bersyukur bahwa dia masih bisa melihat seorang Mesias. Mesias itu apa sih? Mesias itu juru selamat. Karena kakek Simeon ini tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam dosa dan memerlukan seorang juru selamat. Lalu dia dibisiki oleh Roh Kudus bahwa kakek Simeon ini tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus. Dan hari ini kakek Simeon ini bertemu dengan bayi Yesus yang ditunggu lama sekali ya. Dikatakan kakek Simeon ini menunggu lama ya. Nah, kemudian selain kakek Simeon ada siapa lagi? Nenek Hana. Iya betul, nenek itu sudah tua apa masih muda? Iya, good, sudah tua juga, rambutnya sudah putih. Nah, seperti gambar ini. Nenek Hana ini juga seorang pendoa. Selain dia berdoa, dia juga berpuasa. Untuk apa sih berpuasa? Tidak makan dan tidak minum, gak enak dong ya. Nah, berpuasa ini untuk menguatkan supaya dia dalam penantiannya, menanti siapa? Menanti Sang Mesias juga ternyata ya, menunggu Sang Mesias lahir. Selama penantiannya, Nenek Hana tetap dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, menolong orang lain ya, sama seperti kakek Simeon tadi. Dia orang yang saleh juga. Nah, adik-adik, ketika Hana melihat bayi Yesus, Nenek Hana ini juga sangat bersukacita. Dia menggendong bayi Yesus dan mengucapkan syukur dan terima kasih karena sudah menunggu dan mengabulkan doanya untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, apa sih yang dipelajari hari ini? Iya, kita harus meneladani kakek Simeon dan Nenek Hana yang dikatakan sudah lama sekali mereka menunggu. Nenek Hana juga sudah 84 tahun. Dia menunggu lama juga. Nah, lama itu tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, tidak. Ini bertahun-tahun. Dan mereka tidak bosan, tidak boring ya. Lalu mereka melakukan hal-hal yang aku mau menyenangkan diriku sendiri sambil menunggu Sang Mesias datang. Oh tidak ya, kakek
dan nenek ini terus melakukan secara tidak bosan-bosan ya, melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik, tidak pernah ngomong kotor ya, selalu tersenyum, tidak pernah mengeluh, berterima kasih kepada orang lain. Kalau ada makanan yang nggak enak juga tetap mengucapkan terima kasih, seperti itu, menyenangkan orang-orang di sekitarnya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, menunggu itu bukan hal yang mudah, seperti tantangan yang tadi saya sampaikan. Coba ditahan dulu, tidak meneruskan makan permennya, ditaruh dulu ya, menunggu sampai usai kebaktian pagi ini. Adik-adik bisa menahan diri tidak ya, dan tidak bersungut-sungut ya, tetap sukacita menunggu sampai selesai. Nah, itu adalah hal yang kecil yang perlu kita latih bersama ya, seperti kakek dan nenek Hana tadi ya, kakek Simeon dan nenek Hana. Mereka lama sekali, bukan hanya 1 jam 2 jam ya, tapi bertahun-tahun mereka melakukan hal-hal yang baik untuk sampai bertemu dengan Sang Juru Selamat. Adik-adik ya, sama seperti ketika adik-adik meminta sesuatu kepada Papa, dan Papa mengatakan tunggu ya sampai Papa gajian akhir bulan ya, tanggal 30 atau 31. Nah, selama menunggu adik-adik jangan bersungut-sungut ya, tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tua, menyenangkan teman-teman dan Bapak Ibu guru ya. Juga seperti sekarang ini masa pandemi, kalau Papa Mama tidak bisa membawa kalian jalan-jalan secara bebas, tunggu sampai pandemi selesai. Ikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu semua harus kita lakukan supaya apa? Kita tetap aman dan sehat. Nah, oleh karena itu, mari kita ikuti teladan kakek Simeon dan nenek Hana yang menunggu dengan sabar, tetap melakukan hal-hal yang baik dan taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk sabar dan tetap melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua dan sesama kami. Ajar kami untuk dapat menjadi teladan-Mu sehingga kami mampu menerima anugerah yang Engkau berikan pada saatnya nanti. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Titik untuk firman yang telah disampaikan. Nah adik-adik, sekarang kita mau melakukan iman rasuli. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Percaya. Yang
tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Nanti persembahan yang sudah dikumpulkan bisa adik-adik titip ke mama dan papa untuk selanjutnya ditransfer ke rekening gereja, atau bisa juga dikumpulkan atau dititipkan ke pengurus kelompok. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan bersama Gita Sorga Bergema. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyatukan hati kita dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan atas kami. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan perlindungan ya Tuhan di masa pandemi ini. Dan kami berdoa Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Bekasi Timur. Berkatilah ya Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami, kedua orang tua kami, kakak kami, adik kami, dan juga saudara-saudara kami. Berkatilah ya Tuhan dan berikanlah kami semua kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan lindungi mereka, berikan keselamatan dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami
yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah ya Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dulu, lagu Selamat Hari Natal. Selamat
Nah adik-adik, kita sekarang mau menerima berkat. Yuk sekarang adik-adik kita bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Anak-anak sekalian, marilah kita belajar untuk tidak mudah marah, lebih sabar, dan taat. Seperti teladan kakek Simeon dan nenek Hana yang kisahnya sudah kita dengar bersama. Sehingga kita membawa damai dan sukacita dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai anak-anak sekalian, menyertai Bapak Ibu dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan hari ini dan aktivitasnya dilakukan ya. Adik-adik, ingat selalu ya untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kak Yeni dan Kak Laura mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua. Hai teman-teman. Hai adik-adik, apa kabarnya? Siapa yang sudah rindu untuk merayakan Natal bersama? Coba angkat tangannya. Tapi kita bisa merayakan Natal nggak? Kan masih ada virus corona. Tentu bisa dong. Kita akan merayakan Natal sekolah minggu bersama melalui aplikasi Zoom. Kapan? Hari Minggu, tanggal 10 Januari tahun 2021, jam 11 sampai selesai. Oh, yuk kita merayakan Natal bersama. Jangan lupa ya.